Baik, saya akan menjelaskan tentang manajemen kesiswaan. Nah, apa itu manajemen kesiswaan? Mari kita lihat latar belakangnya terlebih dahulu. Dalam konteks pendidikan, manajemen kesiswaan memegang peranan penting dalam mendukung terciptanya lingkungan yang kondusif bagi perkembangan akademik, sosial, dan emosional siswa. Manajemen kesiswaan adalah proses pengelolaan yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan berbagai kegiatan dan program yang ditujukan untuk siswa. Kegiatan ini bertujuan tidak hanya untuk meningkatkan prestasi akademik, tetapi juga untuk mengembangkan karakter, moralitas, dan keterampilan sosial mereka. Keberhasilan manajemen kesiswaan sangat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan pendidikan yang lebih luas, yakni membentuk generasi yang cerdas, mandiri, dan berakhlak mulia. Nah, di era di era yang semakin kompleks ini, sekolah menghadapi berbagai tantangan dalam mengelola siswa. Tantangan tersebut meliputi peningkatan angka putus sekolah, kemudian masalah perilaku siswa, serta kebutuhan akan pendekatan yang lebih inklusif dalam memperhatikan perbedaan kemampuan dan latar belakang sosial siswa. Nah, selain itu juga tantangan dalam manajemen kesiswaan juga terkait dengan perkembangan teknologi yang pesat, membuka peluang juga, tetapi juga bisa menimbulkan berbagai risiko bagi siswa seperti ketergantungan pada perangkat digital. Nah, jadi manajemen kesiswaan yang efektif diperlukan untuk memastikan bahwa proses pembelajaran di sekolah berjalan lancar, disiplin terjaga, serta program-program yang disediakan benar-benar mendukung perkembangan potensi siswa secara optimal. Nah, berbagai pendekatan dalam manajemen kesiswaan, seperti pendekatan yang berpusat pada siswa dan pendekatan kolaboratif, menjadi bagian yang penting untuk diterapkan guna menciptakan iklim sekolah yang positif dan mendukung perkembangan siswa dalam berbagai aspek. Nah, selanjutnya mari kita perhatikan apa itu manfaat manajemen kesiswaan ini. Yang pertama, bagaimana konsep dasar dan fungsi utama dari manajemen kesiswaan dalam lingkungan sekolah? Nah, apa saja tantangan yang sering dihadapi dalam pengelolaan kesiswaan, khususnya dalam konteks perkembangan teknologi dan keberagaman siswa? Lalu yang ketiga yaitu bagaimana solusi atau strategi yang efektif untuk meningkatkan kualitas manajemen kesiswaan sehingga dapat mendukung perkembangan potensi siswa secara optimal. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu bagaimana peran kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan manajemen kesiswaan yang efektif. Nah, selanjutnya, mari kita perhatikan tujuan. Ya, tujuannya yang pertama adalah menjelaskan konsep dasar dan fungsi-fungsi penting dalam manajemen kesiswaan yang mendukung pembelajaran di sekolah. Yang kedua tentunya adalah mengidentifikasi dan menganalisis berbagai tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan kesiswaan, termasuk bagaimana perkembangan teknologi dan keberadaan siswa mempengaruhi proses ini. Yang ketiga yaitu menyusun rekomendasi solusi atau strategi yang efektif untuk mengatasi kendala dalam manajemen kesiswaan. Yang keempat adalah mendorong pemahaman tentang pentingnya kerjasama antara sekolah, orang tua, dan masyarakat dalam menciptakan sistem manajemen kesiswaan yang terpadu dan berorientasi pada kebutuhan siswa. Nah, itulah kaitan antara manfaat dengan tujuannya. Nah, selanjutnya
kita masuk dalam kajian teori dan pembahasan. Nah, kajian teori yang pertama kita perhatikan, yang harus kita ketahui adalah mengenai definisi manajemen kesiswaan itu sendiri. Manajemen kesiswaan adalah proses pengelolaan berbagai aspek yang berkaitan dengan siswa di lingkungan sekolah. Dan tujuan dari manajemen kesiswaan itu yaitu untuk mendukung pembelajaran, menjaga disiplin, serta membantu dalam pengembangan kepribadian dan sosial siswa. Proses ini mencakup pengelolaan administratif serta pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang menunjang perkembangan siswa secara holistik, mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, selanjutnya kita bahas tentang fungsi manajemen kesiswaan. Yang pertama adalah pengelolaan keberadaan dan kehadiran siswa. Nah, kita harus memastikan bahwa siswa hadir secara teratur dan mengikuti kegiatan pembelajaran sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Nah, lalu yang kedua fungsinya yaitu pembinaan kepribadian dan karakter. Nah, ini melalui apa kita lakukan? Yaitu melalui program bimbingan dan konseling, kemudian kegiatan ekstrakurikuler, serta kegiatan berbasis nilai dan moral. Yang ketiga tujuannya adalah pengembangan bakat dan minat. Nah, ini juga bisa kita lakukan melalui berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah, yaitu seperti klub seni, kemudian olahraga, musik, dan kegiatan lainnya. Nah, selanjutnya yang keempat adalah evaluasi dan monitoring perkembangan siswa. Nah, ini mencakup pemantauan terhadap pencapaian akademik dan non-akademik siswa, termasuklah itu nilai, kemudian perilaku, dan keterlibatan dalam kegiatan sekolah. Melalui evaluasi ini, sekolah dapat mengidentifikasi perkembangan maupun kesulitan siswa sehingga dapat memberikan dukungan dan bantuan yang tepat. Itulah untuk fungsi manajemen kesiswaan. Nah, selanjutnya kita masuk ke pendekatan dalam manajemen. Ya. Oke. Nah, di sini pendekatan manajemen yang pertama adalah pendekatan yang berpusat pada siswa. Nah, ini artinya berfokus pada kebutuhan minat dan potensi individu siswa. Yang kedua adalah pendekatan sistemik. Ini setiap komponen dalam sistem sekolah harus saling berhubungan. Itu maksudnya pendekatan sistemik. Lalu yang ketiga adalah pendekatan kolaboratif. Nah, ini harus mengedepankan kerjasama antara sekolah, orang tua, dan masyarakat dalam pengelolaan kesiswaan. Nah, selanjutnya kita akan masuk di dalam pembahasan. Nah, apa yang kita bahas yaitu praktek manajemen kesiswaan di sekolah. Yang pertama, yaitu perencanaan dan pengembangan program kesiswaan. Nah, contohnya apa? Perencanaan kegiatan yang mendorong pengembangan karakter, seperti pelatihan kepemimpinan, bakti sosial, dan kegiatan kesenian. Itulah contoh perencanaan dan pengembangan program kesiswaan sebagai praktik manajemen kesiswaan di sekolah. Yang kedua, prakteknya yang bisa kita lakukan adalah implementasi dan pelaksanaan program. Nah, pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan perencanaan. Misalnya, organisasi siswa, kegiatan olahraga, seni dan budaya.
Itulah yang menjadi implementasi dan pelaksanaan program. Yang ketiga, prakteknya adalah pengawasan dan evaluasi. Nah, untuk apa? Tujuannya adalah untuk memastikan kegiatan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan, supaya dapat menilai keterlibatan siswa, pencapaian program, serta untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang ada. Nah, evaluasi ini sangat penting untuk perbaikan program yang berkelanjutan. Nah, lalu apa yang menjadi tantangan dan solusi dalam manajemen kesiswaan ini? Pertama, kita harus perhatikan dulu tantangannya. Nah, tantangannya yang pertama yaitu kendala keuangan. Apa yang terkait dengan kendala keuangan ini? Yaitu kurangnya dana sering menjadi hambatan bagi sekolah dalam menyediakan fasilitas dan mendukung kegiatan kesiswaan yang berkualitas. Nah, ini ya. Kemudian yang kedua adalah kurangnya partisipasi. Nah, di sana tidak semua siswa atau orang tua memiliki tingkat partisipasi yang sama, yang kadang menghambat pencapaian program kesiswaan. Dan yang ketiga adalah pengelolaan keberagaman siswa. Nah, yaitu perbedaan latar belakang sosial, budaya, dan kemampuan siswa ini memerlukan pendekatan inklusif yang seringkali membutuhkan tenaga dan sumber daya tambahan, ya. Nah, lalu kalau ada tantangannya, kita tidak perlu khawatir karena pasti ada solusinya. Nah, ini solusinya. Yang pertama, solusi dari tantangan yang sudah kita jelaskan tadi, yang harus dilakukan adalah melibatkan orang tua dan komunitas. Nah, dengan berbagai program kesiswaan dapat membantu mengurangi kendala keuangan dan meningkatkan keterlibatan siswa. Ini yang perlu kita lakukan ketika kita melibatkan orang tua dan komunitas. Yang kedua solusinya adalah melakukan pelatihan untuk guru. Nah, yakni kita memberikan pelatihan kepada guru mengenai manajemen kesiswaan dan pendekatan inklusif dan dalam mendampingi siswa. Nah, yang ketiga yaitu dukungan teknologi dalam manajemen data siswa. Ya, bagaimana itu? Menggunakan teknologi untuk memantau perkembangan siswa seperti aplikasi manajemen kesiswaan yang memudahkan pengelolaan data siswa, absensi, dan hasil evaluasi secara lebih efisien. Nah, lalu kita coba lihat kembali di sini dari semua apa yang saya jelaskan tadi, maka saya dapat menyimpulkan tentang manajemen kesiswaan itu. Yang pertama, manajemen kesiswaan memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pengembangan siswa secara menyeluruh, baik dari segi akademik, sosial, maupun emosional. Manajemen kesiswaan berfungsi sebagai elemen kunci dan pendidikan yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, di mana siswa merasa didukung dan diarahkan menuju pengembangan potensi maksimal. Efektivitas manajemen kesiswaan yang diterapkan secara sistematis dapat mendukung pembentukan karakter positif, meningkatkan keterlibatan siswa dalam kegiatan sekolah, serta membangun hubungan harmonis antara sekolah, siswa, dan masyarakat. Yang kedua adalah manajemen kesiswaan yang baik akan memberikan dampak positif pada pencapaian tujuan pendidikan dengan mendorong siswa untuk lebih aktif berpartisipasi dan berkontribusi dalam proses belajar mengajar. Nah, secara keseluruhan
Manajemen kesiswaan yang baik akan memberikan dampak positif pada pencapaian tujuan pendidikan dengan mendorong siswa untuk lebih aktif, berpartisipasi, dan berkontribusi dalam proses belajar mengajar. Dengan demikian, upaya peningkatan kualitas manajemen kesiswaan harus tetap dioptimalkan demi tercapainya pendidikan yang berkualitas. Nah, demikian penjelasan saya tentang manajemen kesiswaan.